kita cermati. Dalam syariat berkorban itu ada sesuatu yang unik. Jadi binatang yang disunahkan untuk berkorban, otomatis unta, sapi atau kambing, jangan binatang yang lain. Itu kan binatang yang bagus kalau bisa, yang ganteng, yang gagah, yang nyenengno, yang dipandang itu sejuk dan senang. Itu yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Di sisi yang lain, kalau binatang itu pincang, maka nggak sah dipakai berkorban. Kalau binatang itu picek tuh buta gitu ya sebelah, apalagi kalau dua-duanya, itu nggak sah. Kalau binatang itu sudah cacat, sudah cacat. Binatang itu sakit yang nampak sakitnya nggak sah. Binatang itu sudah tua gitu, sumsumnya sudah tidak ada, maka juga nggak sah. Cermati dua syariat yang sangat agung ini. Binatang korban itu kan setelah disembelih, ujung-ujungnya kan disembelih. Setelah disembelih, terus dibadeti. Setelah dibadeti, terus tulangnya dipotong-potong, dagingnya dipotong-potong. Setelah itu, terus dimakan. Ujung-ujungnya itu dimakan. Ini podo-podo dimakan. Kenapa dibedakan antara binatang yang ganteng sama binatang yang pincang? Ini ada dua binatang. Satu itu binatang yang ganteng, bentuknya itu nyenengno. Terus apa? Jantan binatangnya nyenengno, gemuk, uluning nyenengno, buntuting nyenengno, pokoknya bagus lah bentuknya itu. Itu kalau sekarang harganya berapa? 4 sampai 5 kambing 4 lebih lah. Binatang yang begitu, kambing gemuk, bentuknya bagus, bulunya bentuknya bagus, ganteng kayak wongi. Itu ya 4,5 lah, 4. Setelah dibeleh, ya kan gantengnya hilang. Mau dibeleh terus hilang. Di satu sisi, binatang itu yang ada binatang yang gemuk, tapi pincang. Gemuknya sama, hanya bentuknya gak nyeneng dong pincang. Ya kadang-kadang lupa nih baru atau elek. Ujung-ujungnya kan sama-sama dibeleh, dipotong-potong. Setelah dimasak, sama-sama dimasak rawon, sama-sama dimasak apa, antara binatang yang ganteng sama binatang yang pincang tadi kira-kira dagingnya sama apa enggak? Sama. Kenapa? Yang pertama sangat dianjurkan berkorban dengan model binatang semacam itu. Yang kedua, binatang itu tidak sah dipakai korban. Kenapa ya? Apa alasannya? Apa rahasia syariatnya? Karena korban itu bukan masalah nyati. Korban itu bukan masalah ngerawon. Korban itu bukan masalah makan daging. Nek podo-podo urusan daging, maka sembarang. Yang penting ono daging, mau picek, mau cacat, mau pincang, itu efeknya apa? Tahu ujung-ujungnya nanti masak. Tapi letak masalah pada binatang berkorban, binatang korban, binatang udhiyah, itu masalah dorongan iman. Itu masalah ketakwaan. Antum coba bayangkan para jemaah sekalian. Masyarakat kota Madinah di zaman awal pertama kali syariat korban itu muncul. Syariat korban muncul kan bukan kepada kita pertama kali, tapi untuk masyarakat kota Madinah. Masyarakat kota Madinah itu rata-rata apa pada waktu itu? Pekerjaannya. Masyarakat saya dagang misalnya. Zaman dulu, zaman wahyu, zaman Rasulullah SAW, masyarakat kota Madinah itu rata-rata pekerjaannya apa? Tani dan ternak. Zaman itu, yakni tani dan ternak.
seorang peternak pada zaman sekalian yang punya kambing 100 ekor, 200 ekor, yang punya onta, yang punya sapi banyak, ya. Dia yang merawat, dia yang melihara. Kalau dia itu lihat di situ ada kambing yang bagus, yang ganteng, yang nyeneng, yang ngerawat-ngerawatane enak, orang itu mau mengorbankan binatang yang satu ini, rasanya itu hati nilang. Apa gitu? Binatang senang kan dia. Tapi kalau ada binatang yang juga dia rawat, wis pincang, wis elek, nakal, arepe ngorbanno, itu perasaan berat itu gono. Arepe korbanno ya mati kapok. Rasanya itu berkorban itu pelong menati.